Nah, berjumpa lagi dengan saya, Dwi Afrilia, guru Bahasa Indonesia kelas 10 di SMA Muhammadiyah 8 Kisaran. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang mendemonstrasikan puisi. Apa sih itu puisi? Nah, jadi setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu untuk membacakan puisi dengan memerhatikan vokal, intonasi, dan ekspresi yang baik. Yang kedua, memusikalisasikan puisi dengan memerhatikan kesesuaian isi puisi, musik, dan lagu. Nah, seorang pembaca puisi yang baik adalah mereka yang mampu menjiwai isi puisinya sehingga si pendengar dapat merasakan suasana dan mendapatkan makna dari isi puisi yang dibacakan oleh si penyair. Sekarang ada beberapa tahapan-tahapan dalam membacakan puisi. Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, sekarang ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam membaca puisi. Yang pertama ada vokal. Suara yang dihasilkan harus benar. Salah satu unsur dalam vokal ialah artikulasi atau kejelasan pengucapan. Kejelasan artikulasi dalam mendemonstrasikan puisi sangat perlu. Bunyi vokal seperti a, i, u, e, o, ai, au, dan sebagainya harus jelas terdengar. Demikian pula dengan bunyi-bunyi konsonan. Nah, yang kedua ada ekspresi. Ekspresi ialah pengungkapan atau proses menyatakan yang memperlihatkan atau menyatakan maksud, gagasan, dan perasaan. Ekspresi mimik atau perubahan raut muka harus ada, namun harus profesional, sesuai dengan kebutuhan penampilan gagasan puisi secara tepat. Dan yang terakhir ada intonasi. Intonasi ialah ketepatan penyajian dalam menentukan keras lemahnya pengucapan suatu kata. Intonasi terbagi menjadi dua, yaitu tekanan dinamik atau tekanan pada kata-kata yang dianggap penting, dan tekanan tempo, cepat lambat pengucapan suku kata atau kata. Nah, sekarang sudah paham kan apa itu vokal, apa itu ekspresi, apa itu intonasi, dan dua pembagian dari intonasi. Untuk itu, mari kita saksikan contoh dari pembacaan puisi berikut ini. Selamat menyaksikan. Di bawah selimut kepalsuan, karya Wiji Tukul. Apa guna punya ilmu kalau hanya untuk mengibuli? Apa guna baca buku kalau mulut kau bungkam melulu? Di mana-mana moncong senjata berdiri gagah, kong kali kong dengan kaum cukong. Di desa-desa rakyat dipaksa menjual tanah. Tapi dengan harga murah. Apa guna banyak baca buku kalau mulut kau bungkam melulu? Nah, sekarang kita masuk ke poin yang kedua, yaitu musikalisasi puisi. Apa sih itu musikalisasi puisi? Musikalisasi puisi berbeda dengan membacakan puisi. Musikalisasi puisi dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, puisi yang diiringi dengan musik, dan yang kedua, puisi yang diberi titi nada atau tangga nada pada tiap-tiap baris puisi, sehingga puisi dapat dinyanyikan. Aransemen lagu dalam
puisi yang akan dimusikalisasikan harus sesuai dengan tema yang ada dalam isi puisi. Antara tema, pesan, isi puisi, irama musiknya harus selaras. Puisi yang khusyuk dan hikmat dapat dinyanyikan dengan irama yang lambat. Nah, ada beberapa tahapan-tahapan dalam memusikalisasikan puisi. Yuk, kita lihat pada slide selanjutnya. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyajikan musikalisasi puisi. Yang pertama, pilihlah lagu yang dianggap baik dan cocok dengan puisi yang dipilih. Yang kedua, mengganti syair dengan puisi yang dipilih. Yang ketiga, jumlah bait keseluruhan puisi sama dengan syair asli. Dan yang keempat, jumlah baris dalam setiap bait sama dengan syair asli. Yang kelima, jumlah suku kata per baris antara syair asli dan puisi harus sama. Dan yang terakhir, setiap baris diakhiri dengan persajakan yang teratur. Sekarang kita akan menyaksikan contoh dari musikalisasi puisi. Selamat menyaksikan. Hujan Bulan Juli, karya Sapardi Djoko Damono, aransemen Ari Reda. Nah, setelah menyaksikan contoh dari membaca puisi dan musikalisasi puisi, sudah biasa kan membedakan di antara keduanya? Jadi, musikalisasi puisi dan membaca puisi itu berbeda ya. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian sudah bisa ya menampilkan baik membaca puisi dan musikalisasi puisi. Saya tunggu. Demikian materi saya pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang kurang paham, silakan hubungi saya atau chat di grup Bahasa Indonesia kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.